Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba syiyama Ramadan وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan ridha Allah pada malam yang mubarak ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka titah Allah dan Rasulnya, yakni yang baru saja kita menjalankan solat isya berjamaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan solat tarawih dan witirnya. Mudah-mudahan amaliyah kita yang ke malam ke-11, ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum Ramadan dan qiyamul lail. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqamah, yang insyaallah mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya sebagai umat Nabi Muhammad yang menggapai syafaat fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Tegaknya Islam kita harus mempunyai di dalam arkanul Islam tersebut. Yang terutama adalah tentang masalah syahadatain. Banyak saudara-saudara kita dan kita sebagai umat Islam harus mengikat dengan syahadatain ini kalau mengakui dirinya sebagai muslim. Banyak orang saudara sahabat kita, mereka KTP-nya Islam, namun kondisi jiwa raganya belum Islam, dan mereka sudah mengucapkan, melafazkan kalimat thayyibah, kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi mengapa saudara-saudaraku, banyak saudara-saudara kita muslim dan di Indonesia mayoritas Islam, kedudukan semua KTP-nya Islam, kebanyakan orang-orang Islam, tetapi terlihat dalam wujud yang sebenarnya mereka itu atau mungkin siapapun orangnya hanya melafazkan saja, tetapi pemahaman belum sampai, apalagi keyakinannya dan mengamalkan semua dari kalimat syahadatain tersebut. Sudah membaca 2 kalimat syahadat? Iya sudah. Bagaimana? Ya begitulah sudah. Kita sholat 5 waktu ataupun sunnah rawatibnya pun mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Karena kalimat 2 syahadah ataupun kalimat la ilaha illallah ini ada 2 rukun di dalam kalimat tersebut.
Ada kalimat la ilaha, tiada sesembahan, tiada ilah, tiada khalik kecuali Allah. Dan tidak boleh kita menduakan khalik kita, tidak boleh kita menduakan Rabb kita. An-nafyu, kita harus betul-betul menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tahu kita menafikan selain Allah, tetapi masih banyak saudara sahabat kita kalau lagi sulit dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kita sering mengucapkan dalam rukun solatnya iyyaka na'budu wa mereka dibelokkan. Kita beribadah kepada Allah, iyyaka dukun. Kita pergi ke dukun, kita pergi ke paranormal dan lain sebagainya. Dan kesyirikan di negara kita ini mayoritas Islam. Kebanyakan orang Islam menyatakan dirinya Muslim, beriman kepada Allah, tapi masih banyak kesyirikan, kemusyrikan di antara sahabat saudara kita. Barangkali dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau kakak beradik kita yang kononnya sudah mengucapkan kalimat syahadatain, tapi pemahaman belum nyampe, keyakinan apalagi boro-boro mengamalkannya, paling tidak untuk diri kita sendiri. Dalam surah 45 ayat 14, qala al-a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Contoh orang-orang Baduy, mereka mengatakan kami beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwa dia belum beriman, hanya Islam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, hati imannya belum masuk ke dalam hati, hanya lisan mengucapkan syahadatnya, syahadatainnya, tetapi pengamalannya, keyakinannya belum nyampe ke dalam hati. Maka otomatis di antara sahabat saudara kita dan lain-lainnya, mereka masih terbawa arus dalam kondisi keadaan, lingkungan, atau kebutuhan dalam kehidupannya. Insya Allah, kalau kita ini semuanya paham, bukan saja paham, meyakini lalu mengamalkan setiap individu manusia, mayoritas Islam ini akan jelas dan jelas. Aizul Islam wal muslimin akan mencapai kemenangan. Banyak para mahasiswa yang kemarin tanggal 11, Masya Allah, kalau umat Islam ini mayoritas di negara kita ini, nggak mungkin terjadi kenaikan. Ada apa di balik ini? Kita pun tidak boleh diam diri kondisi negara kita. Kita masing-masing kondisikan dalam diri kita dengan syahadatain, insya Allah akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Hadirin sedang tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyampaikan bahwa orang-orang tersebut belum sampai keimanannya, keyakinannya tentang syahadatain, apalagi mengamalkan. Korupsi jalan, perselingkuhan oke, mata jelalatan ya, terus salat banyak yang entar saja. Salat masih banyak waktu, nanti saja. Puasa masih belum terjaga. Kita tahu dan kita paham Allah
selalu menyaksikan. Allah selalu menyaksikan kehidupan umat manusia. Bukan saja umat Islam, seluruh makhluk-makhluknya Allah memperhatikan. Jangan dikira Allah tidak memperhatikan puasa kita, kelakuan kita, akhlak kita, ibadah kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Allahu syahid fi kulli amalin. Allah selalu menyaksikan setiap individu, apalagi yang mengakui nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Kemana nanti generasi kita kalaulah para orang tuanya melupakan syahadatain, atau ia mengucapkan syahadatain tapi tidak memahaminya, tidak meyakininya, seperti orang Badu yang dikatakan dalam firman Allah tadi di dalam surat 49 ayat 14. Apalagi bagaimana contoh-contoh Allah. Allah mencontohkan dalam surat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kita lihat bagaimana Allah sudah mencontohkan kalimat thayyibah kepada kita? Allah memberikan contoh-contoh banyak dalam Al-Quran, terutama kalimat thayyibah ini, laksana pohon yang besar dan baik. Kita dicontohkan seperti pohon yang besar dan baik itu. Pohon tersebut mempunyai akar. Ibarat kalau manusia, akar keimanannya harus menancap fi qulubikum. Harus menancap agar tidak terbawa arus oleh gelombang, oleh kondisi, oleh lingkungan, oleh situasi. Apalagi kondisi sekarang ini, subhanallah, sangat-sangat mengkhawatirkan, karena penyebab utamanya adalah karena kurang keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lama-lama negara kita ini hancur keimanan dan keislamannya. Yang muncul adalah ateis, liberal, jin dan lain sebagainya. Lalu yang ada dalam lingkungan rumah tangga yang tadinya baik, akan selalu datangnya keributan dan keributan karena tidak memahami keyakinan di dalam syahadatain tersebut. Ini kalau kita tidak memahami syahadatain dan tingkah laku kita seperti itu, kebanyakan kita ini di luar sana ataupun di dalam sini dan lain sebagainya, ini ditunjukkan oleh Allah bahwa orang-orang tersebut sudah tidak pantas sebagai seorang muslim lagi, dikatakan munafik. Dan orang munafik itu yang paling bawah dasar neraka jahanam. Saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah, ini kultum sebentar waktunya. Jadi kata Allah, contoh kalimat thayyibah, laksana pohon yang besar dan rindang. Ini dicontohkan untuk umat muslim yang beriman agar dalam hidupnya kuat, laksana batu karang, laksana akar dari pohon tersebut menancap yang tidak akan terombang-ambing oleh keadaan dan oleh kondisi apapun. Yang kedua, pohon tersebut mempunyai dahan yang tinggi. Tentu dengan dahan yang tinggi sebagai tiang keimanan, keislaman kita adalah solat. Di dalam rukun Islam dan juga di dalam rukun iman harus kuat benteng keimanan kita. Kemudian pohon tersebut pun mempunyai ranting, dan kita sebagai umat Islam harus mempunyai ranting-ranting kajian-kajian Islam, harus mempunyai ranting silaturahim, ukhuwah Islamiyah kita. Ormas-ormas di negara kita ini banyak, Muhammadiyahnya, NU-nya, Persisnya, Al-Irsyadnya, dan semua itu saudara kita, kita saling rangkul.
Lalu penyebabnya bercerai-berai karena kurangnya syahadatain. Akhirnya kelompok-kelompok yang minoritas sekarang ini menguasai di negara kita. Ini penyebab ulah perbuatan dari tangan-tangan kita yang kurang aktif untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ranting-ranting kita ini kita kuasai sepenuhnya, di setiap wilayah kita membuka ranting tentang majelis ta'lim, tentang ukhuwah Islamiyah, insya Allah kelompok-kelompok di luar Yahudi wan Nasara akan takut terhadap umat Islam dimanapun negerinya. Di setiap negara, di setiap wilayah, insya Allah kalau berpegang teguh kepada tali Allah, syariat Allah, ajaran Allah, tetap mutlak dalam kehidupan kita, Allah akan menyatukan hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian pohon tersebut juga mempunyai daun. Apa tujuannya? Adalah untuk mengayomi. Sekarang para alim ulama kita satu demi satu berguguran. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mafhum dan paham kenapa ulama-ulama kita lebih awal. Justru jaringan-jaringan mereka hafal ulama-ulama yang akan dibasminya. Nah, kita harus kuatkan persatuan ini dan kita saling mengayomi satu dengan yang lainnya. Inilah tujuan hasil karya, dan pohon tersebut daun-daunnya akan melindungi dan mengayomi dalam kehidupan. Kita pun sebagai umat Islam harus saling melindungi satu dengan yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim satu dengan Muslim yang lain adalah saudara. Satukan. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa pohon yang besar ini mempunyai buah hasil karya yang kita peroleh. Keimanan kita, ketakwaan kita akan terjalin bila mana kita kukuhkan, dakwahkan kalimat thayyibah ini, insya Allah akan mengakar generasi-generasi kita, akan mengakar dalam kehidupan kita, keimanan kita sampai akhir hayat menjadi husnul khatimah. Intinya kalimat tauhid jangan ditinggal. Setiap waktu kita salat selalu dan renungkan dan hayati kalimat thayyibah. Insya Allah Allah akan memberikan penjagaan hidup kita di dunia, khususnya di negara kita, dan menjauhkan segala apa yang terjadi kezaliman-kezaliman di negara kita. Insya Allah Allahu syahidun, Allah akan memberikan kesaksian dan akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, apalagi bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berwanti-wanti setiap malam pertama, malam terakhir sampai malam terakhir, Allah memberikan jaminan terhadap umat Muhammad. Allah memberikan fasilitas luar biasa terhadap umat Muhammad. Hanya umat Muhammad saja. Walam yu'tahunna li ahadin qablahum. Hanya umat Muhammad yang diberikan oleh Allah. Selain itu tidak ada yang pernah diberikan akan fasilitas bulan Ramadan ini. Maka kesempatan bulan Ramadan ini kita kaji terus syahadatain, kita kaji terus Al-Quran, kita kaji terus Al-Hadis, dan kita kaji di dalam tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang kuat tauhidnya bagaikan akar yang menancap ke dalam bumi dan bagaikan batu karang dalam lautan yang tidak terombang-ambing oleh kondisi dan oleh keadaan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah dikuatkan iman dan takwa, dan dikuatkan dalam menjalankan ibadah saum Ramadan, dan diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mudah-mudahan kita ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Demikianlah yang Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wastaghfiru innahul ghafurur rahim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح